Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sosok ulama yang mana perawakannya tampan dan gagah. Orang yang melihatnya pasti mengetahui kalau beliau memiliki karisma yang sangat besar. Dari wajahnya terpancar cahaya yang begitu hebat. Para habaib dan ulama yang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga atau dalam keadaan mimpi sepakat bahwa beliau adalah dzurriyyat yang paling mirip wajahnya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah menantu dari seorang tokoh aulia di masanya, yaitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya. Hubungan antara keduanya begitu erat. Satu sama lain saling menghormati dan lebih memandang kelebihan ada pada yang lainnya. Menantu dan mertua sama-sama aulia, yaitu Habib Muhammad Al-Muhdar. Beliau lahir di desa Kuwairah, Du'an Al-Aiman, Hadramaut, Yaman pada tahun 1280 Hijriah atau sekitar tahun 1863 Masehi. Ayahnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, seorang ulama rujukan para ahli ilmu di zamannya. Beliau lahir di Ar-Rasyid Ad-Du'aniyah 1217 Hijriah dan wafat pada tahun 1304 Hijriah bertepatan dengan tahun 1886 Masehi. Lingkungan keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Itulah yang terjadi pada kalangan Alawiyin di Hadramaut pada masa itu hingga saat ini. Sebagaimana lazimnya pendidikan para Alawiyin di Hadramaut, Habib Muhammad mendapat bimbingan agama langsung dari ayahnya. Beliau menghatamkan Al-Quran dan belajar berbagai kitab keilmuan pada ayahnya. Beliau juga belajar dari kakaknya. Jika kita perhatikan, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan para ulama Ba'alawi di Hadramaut menghasilkan sanad keilmuan dari seorang wali bin wali dan seterusnya hingga bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah belajar kepada ayah dan kakaknya, Habib Muhammad kemudian belajar mendapatkan ijazah dari para ulama dan aulia di saat itu. Salah satunya adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Inilah yang merupakan guru pembentuk karakter dan kepribadian Habib Muhammad Al-Muhdar. Ketika itu Habib Muhammad selalu mengikuti majelis Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan beliau pula yang menyertai kemanapun sang guru pergi. Dalam kitab Tajul Arsh diceritakan bahwa Habib Muhammad mengisahkan salah satu peristiwa dalam kehidupannya ketika menuntut ilmu pada waktu itu. Saya membaca kitab Muhadzab kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tetapi ketika itu tidak mudah bagi kami untuk menyelesaikan. Beliau meminta saya untuk menemaninya dalam perjalanan pulang ke Huraidah, desa di mana beliau tinggal. Maka saya pun menuruti perintah beliau. Dalam perjalanan itulah saya membaca kitab tersebut bersama beliau sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan pembacaan kitab itu pada hari keberangkatan kami dari Gaidun. Ketika itu kami berjalan mengendarai dua kuda berdampingan. Selanjutnya ketika ayah beliau wafat, bersama Habib kakaknya, Habib Muhammad melakukan perjalanan dakwah ke berbagai negeri untuk merayu ke jalan Allah dan Rasulnya. Mereka melakukan perjalanan ke Singapura dan Indonesia. Dimanapun tempat beliau singgah, mereka selalu disambut oleh para penduduk negeri dengan sukacita dan penuh penghormatan. Setelah itu, mereka kembali ke kampung halaman di Hadramaut. Selang beberapa waktu, Habib Hamid kakaknya melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke makam datuknya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sekembalinya kakak beliau dari Tanah Suci pada tahun 1308 Hijriah, Habib Muhammad melakukan perjalanan dakwah ke kota Hyderabad di India. Beliau datang untuk memenuhi undangan Sultan Awad bin Umar di India. Beliau mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakatnya.
Ribuan manusia segala lapisan dan golongan berbondong-bondong datang untuk menemui beliau. Dari India, beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Indonesia dan beliau memilih Bondowoso. Di sanalah beliau menetap dan berdakwah. Beberapa waktu kemudian, Habib Muhammad Al-Muhdar bertemu dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya. Dari pertemuan itulah yang mendorong beliau untuk berguru kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Karena eratnya hubungan keduanya, akhirnya Habib Muhammad Al-Muhdar menikah dengan putri Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dalam berdakwah, beliau menggunakan cara yang santun dan bijak. Beliau berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, beliau menggunakan cara yang santun dan halus hingga semua lapisan masyarakat dapat menerima dengan baik nasihat-nasihatnya. Semua kalangan, baik dari kalangan Alawiyin, orang-orang pribumi, bahkan para pembesar Belanda pun hormat dan segan kepada beliau. Habib Muhammad sangat senang menerima tamu yang datang ke rumah beliau. Dengan wajah berseri-seri, beliau menyambut para tetamunya di depan pintu dan menghormatinya bak raja yang datang. Beliau sendiri yang menyiapkan dan melayani kebutuhan para tamunya itu. Beliau yang sangat peduli dengan keadaan kaum muslimin, terlebih-lebih pada para sa'adah Alawiyin. Karena kepeduliannya yang begitu besar terhadap para Alawiyin, hingga beliau seakan-akan sebagai bapak dari para Alawiyin yang ada pada masa itu. Selain ulama, beliau juga ahli di bidang sastra. Banyak tulisan dan karya syair-syair beliau. Beliau juga merupakan sosok ulama yang sering melakukan kontak hubungan dengan para ulama di negeri lain, guna memecahkan berbagai masalah tentang dakwah Islam. Di antara para ulama itu adalah Habib Muhammad bin Ali Al-Hirrid, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segga, Habib Muhammad bin Agil bin Yahya dari Hadramaut. Setelah beberapa hari menjalani perawatan di Surabaya akibat sakit yang dideritanya, pada malam Selasa 21 bulan Syawal 1340 Hijriah bertepatan dengan 4 Mei 1926 Masehi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar wafat. Beliau meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dengan kewafatannya, para pecinta beliau seakan-akan menjadi yatim dan kehilangan sosok ayah. Pada keesokan harinya, dengan diiringi seruan tahlil dan urian air mata, ribuan kaum muslimin mengantarkan jenazah beliau ke pemakaman. Jasad beliau dimakamkan dalam kubah di pemakaman Habib Hasan Al-Habsyi. Makam beliau bersanding dengan makam Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang merupakan mertua, guru sekaligus sahabat beliau. Beliau meninggalkan 5 putra laki-laki yang menjadi khalifah penerus dakwahnya. Mereka adalah Habib Abdullah bin Muhammad Al-Muhdar, Habib Ali bin Muhammad Al-Muhdar, Habib Soleh bin Muhammad Al-Muhdar, Habib Husain bin Muhammad Al-Muhdar, dan Habib Muhdar bin Muhammad Al-Muhdar, yang mereka semuanya menjadi ulama. Beliau juga meninggalkan 3 anak perempuan. Sekian video kali ini. Semoga yang menonton video kali ini mendapat barokah dari beliau dan kecintaan kita terhadap para habaib semakin bertambah. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.